Saya akan memulai perkataan saya dengan sebuah cerita. Ada seorang kaya yang dalam hidup kesehariannya menggunakan kekayaan itu juga untuk sosial. Sosialnya juga tinggi, selalu berbagi. Tetapi ketika dekat-dekat dia mau dipanggil Tuhan atau dekat-dekat kematiannya, dia memberikan pesan kepada keluarganya demikian: nanti kalau saya mati, di dalam peti saya isi dengan emas 10 kilo. Emas 10 kilo. Saya akan bawa untuk menjadi hadiah bagi para kudus di surga, bersama para kudus di surga. Dan apa yang diminta akhirnya terjadi ketika dia meninggal. Keluarganya isi emas 10 kilo di sebuah karung. Dia jiwanya pikul bawa emas itu ke dalam kerajaan surga. Sampai di pintu surga, supaya Simon Petrus yang melihat, kita lihat sebagai penjaga pintu surga, dia sembunyi emas itu seperti ini. Lalu ketika periksa buku kehidupannya, bahwa dia memang orang kaya tetapi yang baik hati, selalu menggunakan kekayaannya untuk berbagi kepada orang-orang miskin. Lalu karena perbuatan baiknya, dia diperkenankan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Baru tersyarat. Ternyata di dalam kerajaan surga itu semuanya emas. Mulai dari keramik, bambu, kipas angin, lampu, speaker, bunga-bunga juga semua emas. Manusia juga emas semua. Lalu dia pikir, emas saya 10 kilo tidak ada gunanya. Lalu dia mencari satu sulut untuk menyimpan emas yang dia bawa dari bumi. Ketika dia simpan di salah satu sulut, ada suara malaikat yang berseru, "Hai manusia, jangan buang sampah sembarangan." Saudara-saudara terkasih, apa yang kita anggap sangat berharga di bumi ini hanya akan menjadi sampah di dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, sekurang kebaikan dan keutamaan hidup rohani sudah dilakukan oleh seorang yang datang kepada Yesus dalam cerita Injil tadi. Namun semuanya itu tidak membuat dia yakin. Maka dia datang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, guru yang baik, apa yang harus aku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang harus aku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang ini dia melihat bahwa hidup yang kekal itu adalah sebuah pencapaian. Hidup yang kekal itu dia melihat sebagai sebuah prestasi rohani. Dia tidak melihat itu sebagai anugerah. Karena itu tidak mengherankan jika Yesus mengajarkan nilai utama hidup kekal adalah iman, penyerahan diri yang total kepada. Mungkin Allah memberikannya kepada kita bukan karena prestasi manusia, dan karena tidak berarti mengambil upaya-upaya konkret kita untuk mencapainya. Rekan-rekan iman, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dalam realitas tidak sedikit orang Kristen yang mengalami apa yang disebut kegelisahan rohani. Cita-cita ada bilang kalau gelisah kita goyang rumah saja. Untuk menjawab apa yang disebut dengan gelisah hidup. Gelisah. Akhirnya orang terdorong untuk mengikuti aneka aktivitas rohani demi menemukan kepuasan rohani.
pencarian itu tidak sepenuhnya menemukan apa yang mereka cari. Selalu tetap meninggalkan ruang hampa, sebab kepenuhan hidup rohani tidak dapat dijawab dengan mengikuti banyak aktivitas rohani, tetapi pada keberanian kita untuk meninggalkan semua prestasi itu untuk mengikuti Yesus. Kebenaran hidup rohani adalah sebuah anugerah. Keluarga Kristiani mengalami kebenaran hidup rohani itu dengan transformasi cinta ketika kita semakin dicintai oleh Kristus. Cinta Kristus secara konkret kita alami dalam anggota keluarga. Ketika kita semakin mencintai setiap anggota keluarga kita, sebagaimana Kristus yang selalu mencintai kita. Dalam keluarga kita saling mendukung, tertawa bersama saat senang, dan juga ikut merasakan dan mencari jalan kedua saat mengalami kesusahan. Memberikan diri untuk akrab dengan Allah dalam doa, sikap lepas bebas dalam penghayatan gaul, dan melayani dengan cinta. Allah dalam liturgi dan pelayanan membawa kita pada pengalaman dicintai secara penuh oleh Allah. Kita diperlukan tak membiarkan kita berjalan sendirian. Jago SPD panggilan Pater Yeris. Ini ada kesinambungannya bagaimana? Tetapi ketika Pater selesai praktek diakon, lalu bertemu dengan saya di sini, dia bilang, pokoknya saya punya pastor paroki yang berkata-kata. Saya dalam keheningan merenung apakah saya mampu atau tidak. Tetapi sama seperti Petrus bilang begini, ada engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan dalam juga. Karena Pater Onesimus yang menyuruh, saya akan berkata-kata. Yesus rindu Onesimus. Ini tampilan keras bagi yang secara diam-diam rindu Yesus lebih rindu dia. Ternyata Yesus rindu Onesimus. Untuk Yesus rindu Onesimus. Dan dalam dialog sebentar dengan Pater Yeris waktu masih diakon, dia memberikan refleksinya untuk saya mengatakannya pada kesempatan ini. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, saat-saat memasuki minggu terakhir dalam persiapan tahun Tegal, Pater Yeris dia sudah mulai berpikir moto untuk tahun Tegal sekaligus diakon dan iman. Dan dia pakai satu moto yang sama, Tuhan besertaku dengan sampai sebenarnya ini. Semuanya mengalir begitu saja, dan dia bilang begini, saya santai menjalaninya. Saya santai menjalani. Bahwa itu ada pengalaman bahagia yang membuat hatinya berbunga-bunga dan raut wajah bergembira. Namun ada juga pengalaman yang kurang membahagiakan yang membuat dia diliputi rasa kecewa, marah,